Yunsak El Halkon, Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jambi, dikukuhkan oleh Gubernur Jambi sebagai Ketua Forum TJSLBU atau CSR Provinsi Jambi untuk masa bakti 2022 hingga 2027 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Kamis 11 Agustus 2022. Pria yang biasa disapa Bang L itu menyebutkan bahwa forum TJSLBU atau CSR itu sendiri merupakan sebuah forum untuk membentuk sebuah platform kesejahteraan umat yang nantinya berusaha membangun basis sosial dan sumber daya alam. L menegaskan bahwa nantinya TJSLBU sendiri tidak akan bagi-bagi uang, tetapi akan berusaha memberdayakan masyarakat Jambi di sektor pariwisata maupun ekonomi kreatif. Saksikan obrolan menarik bersama tenaga ahli Gubernur Jambi bidang pariwisata, Dr. Andes Tamrin Bahri MSc, Sekjen TJSLBU Indonesia Rio Zakarias, GM Bandara Sultan Taha Syaifuddin Siswanto, dan pastinya dihadiri Ketua Umum CSR Provinsi Jambi Yunsak El Halkon. Hanya di YouTube dan Facebook Tribun Jambi. Halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya Bang Mando di acara Mojok Tokoh. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang pariwisata Jambi, kaitannya dengan nanti tentang ekonomi kreatif. Hari ini kita tamu kita tokoh-tokoh penting di Jambi. Ini sebelah kanan saya ada Bapak Dr. Andes Tamrin Bahri. Selamat siang, Pak Tamrin. Selamat siang. Beliau adalah tenaga ahli bidang pariwisata Gubernur Jambi. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Dr. Haji Yunsak El Halkon. Selamat siang, Pak Yunsak. Mas Mandor. Beliau adalah Direktur Bank 9 Jambi. Kemudian di sebelahnya ada Pak Siswanto. Selamat siang Pak Siswanto. Siap, Bang Mandor. Selamat siang. Beliau adalah Eksekutif GM Bandara Sultan Taha Jambi. Kemudian di sampingnya ada Mas Rio Zakarias. Beliau adalah Sekjen Forum CSR TJSLBU Indonesia. Selamat siang. Selamat siang. Mas Rio. Oke, kali ini kita akan ngobrol tentang pariwisata. Kita akan melihat pandang-pandangan mereka, apa potensinya, bagaimana kontribusi yang bisa kita olah untuk pariwisata Jambi ke depan. Nah, sekarang kita mulai dari Pak Tamrin dulu. Pak Tamrin, terkait dengan pariwisata di Jambi. Potret pariwisata di Jambi itu saat ini seperti apa sih yang kemudian kita bisa memiliki nilai jual, kemudian dia bisa berdampak positif pada perekonomian kita. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara potensi, sebenarnya kita batasi dengan 3A dulu, Mas. Ini teorinya Pak Arief, mantan Menteri Pariwisata. Jadi 3A itu adalah yang pertama atraksi, yang kedua aksesibilitas, kemudian yang ketiga itu amenities. Walaupun ini kan bisa diperluas menjadi yang berikut itu adalah termasuk masyarakat, people-nya gitu kan, dan juga adalah citranya. Nah, kalau kita beranjak dari atraksi, kita punya potensi yang sangat besar. Ya. Jadi kalau katakanlah kita batasi Kerinci, itu sumber-sumber atraksi alamnya sangat banyak. Kemudian disusul oleh Geopark di Merangin, ini juga punya potensi alam maupun nilai-nilai arkeologis yang bisa tanda petik dijual untuk pariwisata. Yang ketiga tentu saja di pintu masuk kita di Jambi ini ada Candi Muara Jambi, dan ini sudah dalam bahasa anak mudanya udah nge-brand. Walaupun mungkin secara kesiapannya sebagai destinasi ini akan menjadi tantangan kita yang sekarang gitulah. Nah, kemudian saya ingin mengkaitkan potensi ini, tentu kita melihat A yang berikut, itu aksesibilitas. Ya, memang kita masih ada masalah dalam kaitannya dengan overland. Jadi overland dari, kalau sumber domestik itu 60% itu ada di Jawa, ya.
Ini masih sulit untuk kita bawa ke sini karena terutama overland untuk lewat darat. Nah, sedangkan untuk lewat udara ini masih ada beberapa masalah kaitannya dengan biaya dan pilihan. Ya. Nah, karena itu yang sudah mempunyai captive market sebetulnya Jambi itu adalah memang candi. Ya. Kalau kita berbicara Wisman, walaupun ini adalah minat khusus. Dalam hal ini adalah para biksu yang saya dengar akan hadir ke sini kurang lebih 2.000 orang. 2.000 orang. Ini adalah captive market yang perlu kita persiapkan nanti itu ke depan. Nah, jadi dalam kaitan ini saya juga ingin menyampaikan arah baru pengembangan pariwisata itu. Pertama, ini untuk global ya Pak, yang harus juga menjadi referensi kita dalam mengembangkan pariwisata itu. Yang pertama adalah sustainability. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah inklusif. Nah, disinilah sebetulnya keterkaitan eratnya nanti dengan program CSR. Karena dalam konteks inklusif ini kita harus bisa mengangkat teman-teman kita yang artinya ada di desa, ada di di tempat-tempat di mana destinasi itu berada. Nah, ini mereka itu harus bisa dilibatkan dengan baik. Nah, salah satunya melalui tadi kita menyebutnya ekonomi kreatif. Jadi kalau saya garis bawahi catatan Pak Gubernur yang menarik itu bahwa pariwisata kita itu sudah punya atraksi, punya segala yang bagus, tetapi menghilirisasikannya seperti apa? Nah, hilirisasi inilah yang lewat ekonomi kreatif, ya kan? Nah, itulah nanti disitulah akan banyak sekali UKM itu bisa dilibatkan. Jadi situ nanti keterlibatan masyarakat itu pada proses hilirisasi itu. Saya ambil contoh misalnya agrowisata yang ada di Kerinci, itu kan sudah mulai ada produk-produk seperti jeruk garga. Ya. Kemudian ada yang lebih dulu terkenal itu kan kayu manis. Kayu manis gitu. Nah, ini kan dia bisa dihilirkan gitu. By produknya itu misalnya ada program metik buah, metik di kebun. Ya, metik di kebun. Ini kan tidak memerlukan capital investment yang tinggi, tetapi masyarakat sudah bisa mendapatkan penghasilan dari itu. Ini yang dimaksud mungkin hilirisasi dan seterusnya. Ya, itu sampai kepada produk-produk ikutannya, kue-kue yang berlapis jeruk, misalnya segala macam, minuman dan sebagainya. Jadi itu juga yang nantinya akan terhilirkan itu lewat program ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Nah, kaitannya ekonomi kreatif dengan pariwisata ini tentu apakah nanti pariwisata atau wisatawan yang datang itu dia bisa mencicipi dalam sebuah proses itu, misalnya membuat apa, ya, harus betul. terlibat. Jadi, kalau nggak terlibat kan dia hanya nonton aja. Betul. Jadi sebetulnya itu sudah bisa mulai dari hulunya Pak, kalau wisatawan itu sampai kepada prosesnya itu bisa mereka ikuti, bahkan mereka sampai proses akhir itu bisa membawa misalnya dalam bentuk souvenir ya, atau mungkin juga nanti dalam bentuk yang lebih sederhana, misalnya mereka bisa menginap di homestay masyarakat. Ya, itu kan berarti mereka sebetulnya sudah memberikan sesuatu langsung kepada masyarakat. Nah, oke, dari situ dulu Pak, kita pindah ke Pak Sis, ya kan? Oke, kita langsung ke Pak Sis. Tadi ada hal yang krusial disampaikan oleh Pak Tamrin tentang akses ke transportasi. Tadi ada beberapa kendala nih kalau orang ke Jambi. Transportasi daratnya, baik transportasi udaranya. Bagaimana pihak bandara berkontribusi nih dalam hal memajukan pariwisata di Jambi? Oke, terima kasih Bang Mandor. Selamat siang semuanya. Jadi begini, sebuah bandara adalah akses gateway-nya atau pintu utamanya sebuah wilayah. Dan ini memang wajib hukumnya bagaimana kita untuk bisa meningkatkan dari sektor pariwisata. Bandara sendiri tanpa sektor pariwisata itu sangat berat untuk ditingkatkan PEX-nya ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh
Pak Tamrin tadi betul sekali. Jadi mau mengeksplor Kerinci contohnya. Ya. Kami ini mau udah ke Ireland dan pemerintah daerah terkait hal itu. Jadi nanti kita buka rute. Ini masih dalam tahap pembicaraan. Buka rute dari Jambi, Kerinci, Batam. Dengan harapan apa? Bahwa untuk saat ini bandara kita belum internasional, tapi sudah bisa untuk mengakomodir pariwisata orang-orang dari Singapura, dari Malaysia yang dekat ke Batamnya. Nah, dari Batam nanti ke Kerinci. Nah, Kerinci itu potensi untuk dieksplor lebih banyak. Dan nanti ke Jambi. Nah, Jambi ini katanya tadi yang disampaikan bahwa Candi Moro Jambi ini luar biasa. Gitu. Jadi tugas kita adalah bagaimana bandara ini membuat orang pertama kali masuk ke suatu daerah itu merasa nyaman, merasa happy, gitu kan? Bagaimana kita untuk melayani mereka dengan baik. Jadi nanti bagaimana fasilitas SDM-nya untuk melayani mereka, calon wisatawan ini dan seterusnya. Dan itu memang ya sudah menjadi pakem kami, gitu kan? Menjadi sebuah kewajiban bagaimana kita menservices orang. Jadi kita didik semua orang, bukan hanya frontliner tapi seluruh insan AP2 DJB di Jambi ini adalah memang kita harus tahu hospitality kan. Jadi jiwa-jiwa hospitality itu kita harus ditanamkan betul. Bagaimana untuk melayani, menservices orang, karena kita adalah jasa gitu. Nah, ada beberapa hal tadi sudah saya sampaikan. Selain itu nanti ada pengembangan, contoh tadi water aerodrome. Ini marketnya beda, bukan market yang biasa, tapi memang marketnya adalah ya orang high class. Intinya kita udah koordinasi dengan pemerintah daerah bagaimana untuk bisa Jambi ini menjadi pilot project untuk water aerodrome. Kita bangun water base itu jauh lebih murah daripada membangun bandara. Nah itu, jadi nanti saya yakin masyarakat lokal ini pasti antusias, gitu kan, akan datang ke Danau Sipin melihat ada pesawat yang model seperti ini. Nah, ini kan meningkatkan perekonomian juga. Masyarakat lokal akan pasti banyak yang datang. Begitu juga yang ada Kerinci. Kami sudah koordinasi katanya dengan bagaimana potensi untuk mengembangkan pariwisata di Kerinci dengan Bupati Kerinci dan seterusnya. Jadi tugas kami pengelola bandara adalah bagaimana kita membuat network baru. Seperti kita sudah koordinasi dengan TWC Jogja, ya kan, Taman Wisata Candi. Kita udah ketemu IJM-nya, bagaimana ini bisa di-inlandkan ke Jambi. Terus dari sisi transportasi bagaimana kita membuka jalur rute itu. Kita udah koordinasi dengan IJM-nya, gitu kan. Nah, hal-hal itu memang perlu harus segera direalisasikan. Pak Sis, untuk membuka rute itu kita buka rute dulu atau kita tunggu pasarnya dulu? Jadi sebenarnya yang buka rute ini adalah kita kan yang penting ada slot. Jadi Angkasa Pura itu bisa menjual slot, bisa menginformasikan ke pihak airline bahwa di sini ada slot. Nah, kaitannya dengan market. Nah, itu biasanya teman-teman airline itu kalau nggak tercapai katanya dengan load factor yang ditentukan, ya kadang-kadang agak susah. Nah, itulah yang jurusan rute-rute tertentu itu mereka harus ada jaminan, ada kontribusi dari pemerintah untuk subsidi dan seterusnya. Itu sudah ada komunikasi dengan pemerintah? Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Dan Pak Gubernur dukung full. Pak Gubernur Jambi itu dukung full. Katanya terkait hal ini. Kalau Transigija yang parkir haltenya ada di bandara itu gimana ceritanya itu, Pak Sis? Itu kan sebenarnya gini, salah satu ya memang harus ada transportasi darat penghubung antara bandara dengan tempat
wisata itu wajib hukumnya harus ada transportasi umum gitu kan. Nah itu memang kami mengajukan ke Pak Gubernur setuju, dari Disubda oke, atas bantuan beliau dari dalam hal ini adalah bukan ketua forum TJSL tapi beliau dirutnya Bank Jambi membranding bus tersebut. Nah alhamdulillah, jadi bagaimana kita sebenarnya untuk sinergi, koordinasi, itu yang akhirnya bisa ada bus ini seperti itu. Oke, Pak Sis, kita langsung ke Pak El. Ini penting ini tentang peran serta swasta ya dalam konteks ini dalam hal untuk kontribusi. Bang El, swasta ini Ya, memiliki Bang peran Mandor. strategis, Mas. Swasta memiliki peran strategis dalam hal pengembangan pariwisata. Kira-kira peran apa yang bisa diambil nih dari swasta supaya pariwisata di Jambi ini bisa kayak semacam gotong royong ini, bersama-sama kita membangun pariwisata ini. Iya. Sebenarnya Bang Mandor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita amati, memang perlu ada dibuat platform new economic ekosistem baru untuk pengembangan daripada pariwisata di Jambi. Selama ini nggak ketemu angkornya itu. Orang bicara candi, bicara geopark, bicara kerinci gitu ya, tapi tidak bisa memulai dari mana. Jadi masing-masing punya sendiri-sendiri. Nggak terkonsolidasi kan? Nah inilah forum ini berfungsi untuk itu. Maka kami dalam waktu dekat ini akan mengumpulkan semua stakeholder bicara tentang candi. Itu dulu. Baru bicara tentang geopark, bicara tentang kerinci yang tadi hilirisasi kerja. Yang penting platformnya kita buat. Contoh, candi. Candi ini luar biasa. Karena semua orang yang beragama Buddha menganggap candi itu sakral bagi mereka. Sama dengan orang Islam yang belajar tauhid, mengerti tauhid itu pasti akan haji, pasti akan umroh, pasti akan datang ke Mekah dan Madinah. Begitupun dari seluruh dunia yang beragama, biksu dia akan datang. Karena inilah pusat universitas terbesar agama Buddha yang ada anunya di Nalanda maupun di Tibet yang menyebar ke Eropa. Nah di sini forum ini berfungsi dan akan menyatukan menjadi new ekosistem baru, membentuk platform, ada proses dan eksekusi. Kuncinya di eksekusi, Pak. Tadi Pak Tamrin ngomong hilirisasi, ekonomi kreatif. Pak Sis ngomong tentang bagaimana ini menjadi bandara internasional, ya, yang inline dengan Borobudur. Karena ini semuanya ke situ. Nah, apabila itu terbentuk, berarti akan ada industri kecil yang berkembang di Muara Jambi itu atau seluruhnya, dan akan membentuk suatu income per kapita baru. Kita tidak bicara agama di sini, tidak bicara itu, tapi bicara tentang hajat hidup orang banyak. Ini yang paling penting. Dan kita harapkan forum ini memperkasa itu dan menyatukan visi-visi itu. Dan ini sudah menjadi concern dari pemerintah pusat. Ya. Ini sudah banyak yang datang, Pak, karena ada gulanya di sini. Dari macam-macam datang. Kita nggak kenal, tahu bicara tentang candi. Nah, makanya kita nggak mau nih. Ini jadi cuma sebuah proyek. Uangnya cukup besar, Pak. Nah, makanya kita bantu. Bapak ini mantan dirjen pemasaran internasional. Betul. Dan expert tentang itu. Beliau expert tentang udara, ini expert tentang CSA. Kita bersatu. Kita akan kembangkan itu candi. Pertama kita nggak muluk-muluk. 200 kakak saja yang ada di situ. Kita bedah rumahnya melalui kawan-kawan.
Kita bangun air bersih, bangun jaringan listrik, ya kan? Nanti penduduk itu yang memberi makan kepada biksu-biksu itu untuk souvenir-souvenir. Jadi akan tumbuh. Tentu ini ada penataan yang lebih baik. Nah, kita berharap besar forum ini dia merupakan perkat. Jadi jangan lagi yang disebut par ngomong apa yang kecil-kecil gitu, festival candi, festival jangkat, tapi isinya tidak ada, Pak. Bangun dulu sinergitas ini dan kolaborasi ini, baru kita ngomong. Tadi sudah disinggung 2000 biksu. Nah, ini akan kita create sedemikian baik forum ini, mulai datang. Ya sama dengan kalau kita berangkat umroh, ya ada travel yang mengatur. Nah, disinilah peran dari kawan-kawan di forum ini, TJSB. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan dukungan Pak Gubernur, ya kan, dukungan semua lah. Kita perlu itu. Nah, saya tengok selama ini tidak sinkron, masing-masing, uangnya ada, gitu loh. Tapi perusahaan juga punya ada uang, pemerintah punya uang, tapi tidak pernah satu itu. Iya, betul. Nah, kita mencoba untuk itu. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini, Oktober kita adakan. Kami sudah sepakat, kita ketemu dulu. Bang El, strateginya bagaimana nanti ya? Ini kan sebenarnya tadi disebut sudah ada sebenarnya basis dari masing-masing swasta itu punya program CSR kan dia. Tapi kan dia belum terkonsolidasi. Kita kan berharap lewat forum ini nanti bisa terarah gitu kan. Nah, bagaimana strateginya nanti supaya ini betul-betul masing-masing ini punya peran yang spesifik gitu? Baik. Ini bagaimana nanti cara ngaturnya itu? Pertanyaannya sangat hebat ya. Dan pasti banyak yang kita explore gitu ya. Kalau bicara itu, makanya raker ini kita buat. Ya. Banyak orang yang terlibat di sini dan kita akan buat satu platform. Ini candi. Candi ada yang menangani nanti ekspor. Nanti kita mau buat industri umat bambu, Pak. Nah, kalau cerita bambu, ini tadi saya sampaikan di pelantikan tadi. Selama ini orang tidak pernah memikirkan ujung. Ya. Hanya orang memikirkan awal produksi kenyang. Karet, sawit, kenyang duluan, Pak. Tidak pernah mikirin ujung. Nah, kalau kita mikirin ujung nih, hulu dan hilir. Nah, ini lagi berproses nih. Nanti ada lagi tim yang menangani itu. Termasuk ekonomi kreatif. Nah, kalau kita bicara bambu, kita bicara awal, hulu, kita bicara rebung, kita bicara biomasa, ya. Baru kita bicara tentang ekonomi kreatif. Semuanya, Pak. Jadi bukan membangun ekonomi industri besar, yang satu pabrik itu bukan, tapi industri besar yang isinya adalah masyarakat. Yang termarginalkan itu. Ya. Nah, ini yang kita bangun. Baru akan terbangun ekonomi kreatif tadi. Terbangun ya tadi. Bagaimana membangun, kalau Bapak lihat di dusun saya di seberang atau di Tepung, orang 50 tahun duduk di depan pintu menung, Pak. Baca Quran enggak, ya kan? Cuma menungin nasibnya. Makannya susah. Nah, nanti karena barangnya ada, kita kasih alat memproduksi. Bank Jambi atau perbankan membantu untuk pendanaan yang murah. Hasilnya kita ambil. Itu anunya seperti itu. Makanya saya bilang tadi, new ecosystem. Ya. Oke, Bang El, menarik sekali, nanti kita sambung. Nah, kita akan lihat potret sebenarnya dari kacamata nasional gimana ini ya. Kita lihat nih tadi kan menarik ini, Mas Rio. Jadi Jambi punya pemikiran yang sangat solid ya terkait dengan bagaimana nanti gambaran ke depan mitra-mitra pariwisata ini akan konsolidasi demi memajukan pariwisata. Goalnya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau dari potret nasional itu sebenarnya apakah hal semacam ini pernah ada dilakukan di mana, pernah ada dan suksesnya seperti apa gitu? Atau justru ini sebuah hal baru yang sekarang sedang baru ditemukan di Jambi nih, jangan-jangan kira-kira
apakah punya visi ke sana gitu? Oke, terima kasih Bang Mandor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatannya seperti ini. Sebenarnya contoh-contoh seperti itu bisa kita lakukan atau cek benchmarking di lokasi lain. Iya Prof ya. Prof Tamrin tadi sudah menjelaskan gitu pakarnya. Jadi memang kalau tadi berawal dari 3A mungkin ditambahin 1A lagi gitu ya. Ancillary-nya seperti apa. Jadi kalau kita mencontoh itu boleh saya sebut daerah ya, katakan Jogja gitu ya. Bagaimana terkait aksesnya mudah gitu ya. Aksesnya mudah. Amenitasnya siap. Nah, gitu ya. Bagaimana di lokasi-lokasi sarana pendukungnya siap semua, gitu ya. Kemudian atraksinya ada. Nah, kemudian kelembagaannya di ancillary-nya itu mereka masyarakatnya juga siap. Nah, oleh sebab itu sebenarnya peran forum CSR, program-program CSR perusahaan itu mendukung 4A tadi itu. Nah, contoh masyarakat diajari tadi Pak Sis bilang diajari hospitality-nya minimal itu, bagaimana greeting, bagaimana menjadi pemandu, bagaimana menjamu di homestay-nya, menata tempat tidur itu masyarakat perlu didampingi, mengganti bahasa Inggris, tour guide itu perlu diajari, itu melalui program-program pemberdayaan CSR perusahaan. Nah, gitu. Kemudian bagaimana infrastrukturnya, selain bekerja sama dengan mungkin di daerah punya dinas PU, juga ada forum CSR atau program-program CSR perusahaan yang bisa membantu terkait dengan perbaikan sarana prasarana. Nah, baik itu bedah rumah tadi, membangun homestay, merenovasi homestay maupun jalannya. Nah, sehingga infrastruktur pendukungnya ada. Nah, kemudian menciptakan atraksinya. Nah, kemudian lagi atraksinya apa? Kita lihat di candi di sini atraksinya apa? Masyarakat ekosistem pendukung, atraksinya apa yang bisa dikembangkan? Nah, ini juga didampingi oleh program-program CSR, ditumbuhkan atraksinya, didampingi. Karena kebanyakan apa? Perusahaan masih melihat bahwa CSR itu cuma giving saja, tidak ada pendampingan, sehingga masih banyak yang belum berhasil, masyarakat belum mandiri, sudah ditinggal. Nah, gitu. Padahal seharusnya didampingi, masyarakat mandiri, siap dilepas, sehingga mereka bisa berjalan sendiri. Itu yang dipersiapkan. Kemudian kelembagaan ini penting sekali. Nah, tata kelola masyarakat, siapa nanti yang mengurusi? Apakah ada Pokdarwisnya? Apakah melalui BUMDesnya? Atau melalui ini? Ini peran perusahaan juga membantu terkait dengan tata kelolanya. Nah, itu tadi. Forum CSR hadir di sini untuk memperkuat semuanya. Nah, sehingga keberhasilan, kemudian kemandirian masyarakat hingga dampak yang berkelanjutan itu akan tercipta, Bang Mandor. Seperti itu. Oke. Kalau dari pengalaman forum CSR selama ini, apakah hal-hal yang itu sudah dilakukan atau kendala-kendalanya apa yang bisa di? Ya, ini kendalanya seperti yang tadi Bapak Ketua gitu ya, Bang El sampaikan bahwa apa? Perusahaan masih sendiri-sendiri. Oh, sama juga ya di mana-mana. Perusahaan A membantu ekonomi kreatifnya, ngajarin UMKM-nya bikin produk. Kemudian ternyata ada perusahaan lain lagi yang membantu membangun homestay-nya. Jadi sendiri-sendiri, tidak ada komunikasi antar perusahaan. Yuk kita mengintervensi satu lokasi bareng-bareng bersama-sama sehingga menjadi sebuah ekosistem yang lengkap. Jadi belum ada seperti itu. Masih ada perusahaan A katakanlah membantu homestay-nya, perusahaan B ekonomi kreatifnya, perusahaan C bangunin jalannya, bantu atraksinya, ada yang kelembagaannya, masih seperti itu. Tapi memang tujuannya sama, yaitu memajukan sebuah ekosistem tersebut. Karena sendiri-sendiri masih belum ini lompat-lompat, konsepnya nggak utuh ya? Ya, betul sekali. Oleh sebab itu, Forum CSR perlu hadir di situ untuk membantu menkonsolidasi semuanya agar menjadi suatu program yang utuh. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke Pak Tamrin. Ini tadi kita mau lebih ngomong lagi, lebih spesifik lagi. Tadi kita bicara dari Pak Tamrin, Bang El, Bang Sis, dan Bang Rio itu sudah satu frekuensi nih. Kita pengen spesifik lagi yang jelas konkret di depan mata kita tentang Candi Muaro Jambi. Kita tahu Candi Muaro Jambi dapat perhatian lebih dari Presiden kemarin di sini. Kemudian secara konkret juga sudah ada pendanaan dari pemerintah pusat untuk pembebasan lahan dan lain sebagainya. Jumlahnya itu besar, sekitar 350 miliaran lah tahun ini. Tahun depan katanya sampai 1,5 triliun itu kata Pak Gubernur kemarin itu. Ini sangat konkret nih di depan mata kita nih. Nah, Pak Tamrin terkait dengan Candi Muaro Jambi ke depan nih. Kemudian di sini juga ada CSR dan lain sebagainya yang tadi kita lihat konsepnya bagus sekali. Nah,
bagaimana cara kita mengawali memonetasi ini, Pak Tamrin, supaya betul-betul nanti pengembangan dari Candi Muaro Jambi itu bisa terasa betul untuk masyarakat dan wisatawan. Apa yang kita memulainya dari mana? Ya, jadi kalau kita berbicara perencanaan ini Pak, jadi apa yang harus kita lakukan ke depan dengan potensi yang sudah ada ini, kan artinya secara policy statement ini sudah datang dari atas, ya, dari Pak Jokowi, itu sebetulnya sudah satu indikator bahwa kita yang di bawah-bawahnya sudah harus mulai bergerak. Ya. Jadi strategi, tadi Bapak menanyakan strateginya harus ofensif. Jadi kita harus bukan bertahan, tidak. Jadi atau juga kita harus cross border strateginya. Jadi tidak, kata Pak El tadi, sendiri-sendiri gitu. Jadi ini harus disatukan potensinya. Saya setuju sekali tadi Pak, bahwa yang pertama yang harus kita perkuat itu adalah harus bisa, jadi tanpa menunggu kebetulan, karena proses capacity building untuk masyarakat, untuk pelaku usaha yang ada di sana, itu sudah harus mulai. Nah, jadi tadi kalau forum CSR dia kelihatannya akan lebih bermanfaat kalau itu dikaitkan dengan itu, Pak. Jadi tadi mulai dari 3 poin saja dulu, culinary misalnya ya, kemudian kerajinan tangan dan sebagainya itu sudah bisa, termasuk yang terakhir itu ya di sini kita punya batik Jambi dan sebagainya, itu sudah harus kita siapin dari awal gitu Pak, sambil fisik ini terus dibangun, karena ini kan fisik ini lebih banyak mungkin nanti dari tangan-tangan pusat yang akan bergerak gitu Pak. Jadi kita di sini pertama menyiapkan dulu sumber daya manusianya. Yang di pariwisata itu 60% mereka itu menentukan keberhasilan dia sebagai satu destinasi. Saya malah ingin mengusulkan agar kita sudah ada program untuk candi khususnya itu, kita jadikan Candi Muaro Jambi itu sebagai destinasi yang ramah wisatawan. Ya, jadi program ramah wisatawan ini termasuk manusianya, termasuk juga fasilitas-fasilitas yang akan kita siapkan. Jadi kalau toilet ya dia harus toilet yang visitors friendly gitu loh. Jadi jangan seperti ada keluhan Pak, itu kemarin masalah ternyata ini kok kita kurang yang duduknya, karena ternyata segmen kita yang besar tuh lokal kan. Jadi kalau kita kasih yang duduk gitu ya malah dia salah menggunakan gitu kan. Nah, jadi ini juga perlu disiapkan dari awal. Jadi segmen-segmen yang akan banyak ke situ. Nah, nanti tentu kita akan pelajari juga karakter daripada wisatawan kita yang memang tadi spesial interest itu. Mereka adalah, jadi candi ini juga memang penting dikategorikan dulu Pak. Seperti di Borobudur ketika itu masih sebagai dead monument, jadi monumen mati, dia sebagai museum. Artinya frekuensi orang untuk melakukan ibadah itu tertentu. Tapi sekarang kan sudah ada kesepakatan antara Pak Hamengkubuwono dan Pak Ibu yang ketua masyarakat Buddha di Indonesia itu Ibu ya? GKR Mangkubumi, bukan Mulyati Sutibyo. Mulyati Sutibyo. Bukan Mulyati Sutibyo. Yang kecantikan itu ya. Willoughby. Yang Willoughby. Willoughby. Mudayapo, istrinya Mudayapo. Oh iya, Murdaya. Itu. Nah, itu disepakatilah untuk mengkategorikan Borobudur itu sebagai living monument. Nah, karena itu dia makin banyak yang datang karena dia fungsinya rumah ibadah, bukan museum lagi. Nah, makanya ini kalau nanti sudah bisa, karena saya pernah bertanya dengan Pak Agus dari BCB itu kalau nggak salah, bahwa itu, oh ya saya malah belum tahu tuh Pak Tamrin, katanya gitu. Nah, ini perlu disepakati juga bahwa ini
harus ditetapkan bahwa Muara Jambi itu sebagai living monument. Jadi karena itu dia akan banyak dipakai nanti untuk kegiatan ritual. Nah, itu hal-hal yang mungkin penting saat ini. Kemudian kalau kita berbicara apa yang harus kita siapkan, ya tentu ini akan menjadi masalah adalah nanti zonifikasi. Jadi ini sangat penting untuk menentukan zona inti di mana. Itu walaupun sudah ada, tetapi kan belum ada regulasinya. Jadi zona-zona ini harus ada zona regulasinya. Jadi zona yang sudah ada aturannya. Jadi nggak bisa lagi orang nanti menggunakan itu dan sebagainya. Nah ini penting karena nanti keikutsertaan masyarakat itu akan ditentukan di situ, di mana ada community zone-nya di mana. Ini commercial area-nya di mana, zona intinya di mana. Ini tidak boleh, karena ini kan semakin dilestarikan akan semakin mensejahterakan. Itu kata kuncinya. Jadi kalau dia tidak lestari, ya semakin berkurang malah orang yang akan datang gitu Pak. Nah, bahkan saya mengutip pernyataan dari UNWTO bahwa sekarang pelestarian itu dia sudah sejalan dengan competitiveness. Jadi semakin lestari, semakin tinggi daya saingnya. Jadi saya lebih mengutamakan dulu menyiapkan masyarakatnya sambil ini nanti secara fisik dibangun. Itu tadi kan sangat menjanjikan, sudah ada sekian besar dana yang akan digelontorkan di sana. Tentu ini investasi pemerintah dulu mungkin ya, yang sifatnya otonomous. Nah ini nanti induced investment-nya akan ikut pasti. Kalau sarananya udah bagus, itu pasti, dan seterusnya itu ad infinitum. Artinya akan sampai kepada upaya akhir kita itu menuju kesejahteraan masyarakat khususnya di situ. Pak Tamrin, siapa yang mesti mengawali? Ini kan kalau kita bicara tentang Candi Muara Jambi, di situ ada balai, ada pemerintah, kemudian ada masyarakat sekitar, dan stakeholder lain kayak semacam CSR ini, forum CSR. Siapa yang harus mengawali duluan ini? Ya kalau kita berbicara, jadi begini Pak, karena ini kan investasi yang besar. Jadi harus ini pemerintah yang duluan dalam bentuk otonomous. Investasinya tuh otonomous. Ya. Nah jadi seperti kita membangun jalan raya dulu, ya sudah dibangun, nanti ini akan muncul investasi-investasi yang terdorong oleh kehadiran itu. Ada tempel ban, ada segala macam hotel gitu kan. Jadi dia akan terdorong oleh adanya itu. Kalau itu nggak dimulai-mulai itu yang penting-pentingnya, yang tidak mungkin masyarakat betulin candinya misalkan, kemudian yang jalan lingkar atau segala macam itu pasti adalah tugasnya pemerintah itu. Nah nanti baru berikutnya itu kita akan mengundang atau mereka akan terdorong sendiri untuk melakukan investasi karena infrastruktur dasarnya sudah tersedia gitu kan. Terkait dengan sumber daya manusianya tadi yang ada di wilayah itu, apakah itu juga harus pemerintah dulu yang memulai? Nah kalau menurut saya, kalau forum kita ini mau memulai itu sudah bagus Pak. Apalagi ini sudah ada target, bahkan ada waktu kedatangannya sudah ada. Nah ini mungkin kita bisa mulai bersama-sama dengan pemerintah tentunya. Atau kalau kita mau duluan juga boleh. Kalau sudah ada program-program yang disiapkan oleh teman-teman kita di sini, mungkin itu menurut saya. Artinya nanti tinggal mengkoneksikan aja ya, pemerintah dengan ini ketika ada sudah kesamaan persepsi soal ini, tinggal jalan aja sebenarnya. Tinggal jalan. Ya seharusnya sih seperti itu. Cuman faktanya kan kadang-kadang ya pemerintah itu kan selalu harus ada proyeknya dulu kan. Padahal kita punya potensi untuk melatih masyarakat ini. Sebetulnya kita tidak perlu ada analisis apa-apa kalau untuk melatih di lini depan itu. Teman-teman kita di lini depan itu dia bisa diberi latihan secara langsung gitu, misalnya mengenai bagaimana ada dinas-dinas yang sudah expert gitu ya. Jadi artinya bagaimana kita merubah mindset mereka menjadi mindset hospitality gitu. Jadi bagaimana menerima tamu, bagaimana
bersih-bersih dan seterusnya itu. Nah ini sebetulnya kita bisa mulai dengan forum kita ini atau dengan menyiapkan teman-teman kita yang sudah ada. Itu yang saya bilang, saya sudah mengusulkan agar dibentuk dulu bank pelatih. Jadi para GM hotel itu mereka sangat concern Pak, karena itu juga mungkin tanda kutip CSR-nya mereka itu dari hotel-hotel besar yang ada di Jambi. Itu mereka punya pengalaman untuk melatih bagaimana agar masyarakat di sekitar itu tuh bisa mulai pelaku usahanya, kemudian masyarakat secara umum. Nah sekarang ini yang populer itu bagaimana memberikan mereka itu kemampuan semacam bagaimana merubah perilaku mereka itu agar berperilaku sustainable. Nah wujudnya itu sederhana, kalau di tingkat masyarakat dia concern dengan kebersihan, ya kan, dia bisa ramah dengan tamu, dia bisa jujur dalam menyampaikan. Itu juga merupakan kode etik pariwisata nasional yang sudah oleh pemerintah Jambi ini ya baru beberapa bulan yang lalu disosialisasikan kode etik pariwisata nasional itu. Saya pikir itu yang menurut saya sangat, yang sementara ini bisa kita segera lakukan itu adalah dalam kaitannya dengan capacity building. Capacity building. Ya. Oke, saya ke Bang El nih. Ya. Bang El ini tadi menarik dari Bang Talam. Kita kalau bisa melakukan lebih dulu tentang pendampingan masyarakat ya terkait dengan kemampuan dalam hal skill. Forum CSR bisa jalan duluan ya sebenarnya. Jadi kalau bisa jalan duluan lebih baik nih sebenarnya, karena ini untuk menyiapkan SDM di sana, kayak tadi disebut GM di sana bisa GM hotel bisa melatih. Mungkin Bang Jambi punya apa yang bisa melatih apa dulu di sana? Tanggapannya gimana? Ya, jadi ini momentum gitu ya. Momentum yang datangnya cuma sekali. Kita harus ambil ini. Yang tadi Katam ngomong, jangan defensif, offensif. Momentum ini sudah digariskan oleh Allah. Sudah puluhan tahun, Pak. Moro Jambi itu, ini momentum yang tidak bisa datang lagi. Dan kita sudah mulai saja, nah. Tapi kan kita harus hati-hati. Ya, kita nggak bisa kerasa kerusuk. Saya sependapat tadi, buat platform, buat proses, eksekusi. Itu bagian daripada suatu manajemen. Pasti ada platform, sama-sama memahami prosesnya seperti apa detail, ya. Tapi ini mesti sinergi, nggak bisa sendiri-sendiri. Baru kita eksekusi. Oh tadi mulai hotel-hotel, perusahaan-perusahaan, oke, nanti kita ketemu. Makanya nanti ada nih di dalam raker ini nanti ada tim yang menangani. Nih urusan candi, urusan ekonomi kreatif, urusan bambu, nanti ada dan kita kasih deadline. Nah ini yang nanti kita akan ngomong nih sama pemerintah, Pak, Bapak buat DIPA itu harusnya inline dia dengan yang Bapak mau, candi, royok ke sini, ya kan Bapak bansos, ya kan? Nggak cocok itu loh. Kalau bansos kan nanti 2024 Pak, ya kan? Baru bansos, ya kan? Kalau sekarang nggak cocok. Inilah pikiran-pikiran ini yang mesti kita, dan dia harus komitmen, harus disiplin. Gitu loh. Kalau kita biasa bekerja disiplin, biasa hasilnya bagus. Ya. Nah ini yang kita mulai. Nah mungkin Mas Bandor lihat nih, semangat nih kawan-kawan. Ya. Dulu Pak, ya kita nggak bilang yang dulu, tapi dulu tuh tukang catat Pak Cesar. Ya. Dan kawan-kawan yang aktif ya hanya beberapa. Tapi saya pikir sekarang masing-masing semangat. Tapi kita tidak ngomong misalnya Petro Cina, ya udah silakan lakukan apapun, tapi tolong sinkronisasi dengan kita. WKS, tolong nih. Disputpar, ayo kamu buat apa nih? Jangan sendiri-sendiri.
Ada dirijennya lah ya. Ada dirijennya. Nah kita juga enggak terlalu naif. Kita mau semua, enggak. Yang kurang berdaya kita berdayakan. Ya, jangan dengan rasa kita nggak mau ambil, tapi bagaimana ini berfungsi dengan baik, gitu ya. Saya ingin seperti itu. Nah, saya coba untuk merangkul itu. Tentu gongnya Pak Gubernur ya. Kita minta Pak Gubernur gongnya. Apalagi gubernurnya semangat. Cuma nggak tahu membuka kotak Pandoranya, nggak tahu. Mau memulai dari mana ini? Mari kita buka, kita bantu. Inilah pakar-pakar ini. Saya yakin Pak, karena di kitab-kitab yang kita pelajari, Jambi ini besar Pak, besar, luar biasa. Dari kita buka kitab-kitab lama Islam, apalagi di Taurat, besar. Tinggal kita tadi, alam ini kan mesti disayang, nggak bisa disepelekan, marah Tuhan. Mari kita sayang ini, manusianya, alamnya, itu. Nah inilah tugas kita ini yang agak berpendidikan. Ya. Kalau masyarakat kan tinggal dia, ya, tapi masyarakat ini kan bisa kita ajarin, kita dampingi. Gitu. Nah kalau seandainya miskin 7,2%, 230.000, ya kalau dibiarin tambah miskin kan. Nah macam mana itu? Nah mari kita berpikir, platformnya jelas, detailnya, prosesnya jelas, eksekusinya jelas. Gitu. Nah selebihnya banyak-banyaklah berdoa. Apa yang kita inginkan ini mendapat ridho Allah. Itu yang paling penting. Bang El, berdasarkan kajian Bang El sementara ini ya, kira-kira ini nanti kita akan menemukan kendalanya ada di mana nih ketika mau mewujudkan konsep dari Bang El tadi itu? Yang kita menemukan kendala itu orang-orang yang bengal, orang-orang yang peka. Orang peka itu dalam bahasa Jawa itu orang yang nggak mau tahu. Ya. Nah, yang seperti ini harusnya kalau di pertama dikasih edukasi nggak bisa, berarti kan harus diganti orang. Berarti nggak cocok dia. Iya kan? Nah tentu yang punya otoritas Pak. Kalau kita kan nggak bisa Pak. Kan pasti Pak Gubernur, Pak siapa lah ya. Yang kita menyatukan visi ini. Kalau nggak satu visi berarti nggak, kapalnya karam Pak. Kita mau satu nakoda. Jalan. Saya yakin bisa. Macam kita memimpin bang, satu nakoda, nggak boleh dua nakoda Pak. Kalau dua nakoda susah dia. Ya kan? Yang penting platformnya jelas, prosesnya jelas, eksekusinya jelas, sampai ke tingkat bawah. Nah ini tentu effortnya juga akan besar, ya kan? Nggak gampang juga, nggak semudah kita ngomong seperti ini. Perjuangannya pasti besar. Tapi kita nggak boleh sama dengan kita mendidik anak kita. Kita mendidik anak itu tidak pernah bosan Pak, tidak pernah kecewa kita, sampai dia jadi. Walaupun bola kaki dia jatuh, tetap kita tegakkan kembali sampai dia tegak. Tapi kalau kita bilang sudah lantaklah kamu, ya tidak bisa dong, anak. Hati kita hancur Pak. Soal usulan Pak Tamrin tadi ini mesti yang dalam waktu kan kita bisa bikin apa tadi Pak? Bang pelatih tadi. Kita akan buat di forum ini, di raker ini kita akan masukkan sebagai root cause yang baru. Wah ini bagus nih. Nah, artinya itu kalau sudah ada itu untuk setiap saat bisa mendatangkan, panggil pelatih apa, hotel, kuliner, macam-macam. Tidak sulit Pak. Nggak sulit ya. Karena beliau gudangnya, anak buahnya banyak. Anak buahnya di mana-mana. Iya betul. Ya, tempat nggak usah khawatir, di tempat masih ada, tempat saya bisa. Nggak bayar kok. Iya betul. Ya, kan? Oke. Nah, jadi saya pikir orang nggak usah bicara modal, orang bicara semangat. Mulai aja dulu, pasti ada yang ini. Nah saya sepakat tadi kita mulai dari manusianya dulu. Ya, jalan tuh, kita datangkan 2.000 orang. Ini kan perlu manajemen yang baik nih. Nggak gampang ya kan, mulai dari sananya sampai ke tempat masif pesawat, sampai tidurnya.
keamanannya, kenyamanannya itu kan. Nah ini mau kita rapatkan nanti. Nah di situ kita dapatlah margin ya. Nah margin inilah menggerakkan forum ini. Iya. Tapi balik lagi nanti. Iya. Balik lagi. Bukan untuk pribadi, Pak. Betul. Tidak ada pribadi di sini. Nah, mudah-mudahan semangat ini ada. Saya lihat semangat kawan-kawan nih. Tadi saya pikir cuma 10, 20, tambah lama tambah rapi. Saya lagi mikir berapa pesan kopi. Tapi kita anggap kalau di Bank Jambi ini makan itu sedekah. Ya, oke Bang El, menarik sekali. Kita ke Pak Sis dulu nih. Ini nyambung nih. Siap. Pak Sis, ini kita kan pengen tahu nih, meskipun ini tidak mewakili semua, tapi ini gambaran. Berapa sih orang yang datang ke Jambi dalam waktu 1 minggu misalnya, lewat bandaranya? Jadi gini, untuk akupansi itu setiap harinya, memang sekarang ini baru pada posisi low season. Low season pun pada posisi masih sekitar 2.200 per 2.200 per hari. per hari ya? Jadi yang berangkat maupun yang datang. Itu akupansi, pergerakan penumpang. Jadi kalau orang yang datang, kita bicara orang yang datang, itu biasanya plus minusnya nggak beda jauh. Jadi mungkin 1.100 dan sebagainya. Kemarin itu bisa nyampe 2.500 dan hari Minggu kemarin. Kita nggak nyangka juga itu. Hari Minggu kemarin itu bisa nyampe 3.000. Nah, itu jadi sebenarnya inilah tantangan kita semuanya, bagaimana mengeksplor sektor pariwisata di Jambi ini. Itulah kenapa saya konsen, selalu koordinasi, selalu bagaimana diskus dengan eksternal terkait hal ini, yaitu untuk meningkatkan PEX. Nah, jadi ada beberapa hal memang yang disampaikan oleh Pak Tamrin dan Pak Ketua tadi. Hal yang kecil saja. Ini kan sebenarnya candi ini sudah berjalan. Dan orang datang bukan hari ini, bukan yang akan datang, yang 2.000 itu, tapi sudah. Waisak kemarin berapa? 2.500. Waisak kemarin tanggal 22 Maret apa tuh? Juli. Itu enggak lah, bukan Juli. Nah, itu sampai udah 2.000 lebih gitu. Mereka tuh nggak ada, event-event ini nggak ada yang mengorganisir. Harusnya kan mereka kebutuhan apa dengan teman-teman Buddhis mau mengadakan acara. Contohnya bunga, ya kan. UMKM digerakkan untuk menanam bunga, paling tidak pengadaan bunga. Terus apa tuh yang dupa, ya. Asmi. Oh ya itu. Dia tempat nginap dan lain sebagainya. Teman-teman Buddhis itu, saudara-saudara kita itu datang ke sini juga pengen dia ada katanya dengan menyumbang, menolong sosial. Masa beli beras pun harus ke kota. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus kita pikirkan. Dan inilah momentum pertama FTCSL ini bisa terlibat di sana dan nanti akan menjadi awal tonggak kita bagaimana mendidik UMKM itu akan memang nanti ada event lagi akan seperti itu. Ini sebagai apa, ini dan seterusnya. Jadi nggak perlu ada event mencari lagi, ngumpulin orang lagi, nggak begitu gitu. Mereka nanti sudah tertata dan rapi. Nah, itu yang kita harapkan. Dan itu kalau secara tadi proyek yang besar tadi yang disampaikan, itu sebenarnya sangat-sangat luar biasa nanti pembangunannya. Kaitan dengan akses, kaitan dengan dengan F1-nya ada, religinya ada di sana, industrinya ada. Itu yang akan kita kembangkan. Karena apalagi bisa pesawat air yang bisa landing di Batanghari. Oke, siap. Oke, kita sudah di penghujung lah. Ini mungkin sebelum kita satu-satu untuk memberikan closing statement, kita minta Mas Rio dulu. Mas Rio, yang nasional nih. Nasional nih melihat semangat dari teman-teman Jambi ini, bisa nggak sih forum yang nasional itu menggerakkan daerah luar, misalnya, oh ini kita harus bantu Jambi dulu nih, di develop kemudian diarahkan ke Jambi misalkan untuk bantu, bisa nggak sih kayak gitu? Iya. Kalau dikatakan bisa nggak bisanya sih sebenarnya bisa-bisa saja. Tapi ini kalau CSR itu lebih
kepada kebutuhan, gitu ya, kebutuhan, kemudian strategi perusahaan di sekitar. Artinya apa? Kita harus berawal dari apa yang sudah ada di Jambi sendiri. Nah, di Jambi sendiri. Kemudian di nasionalnya ada perusahaan-perusahaan BUMN, gitu ya, BUMN skala nasional dan internasional itu bisa di-attract di sini untuk membantu, tidak menutup kemungkinan. Nah, bayangkan pemerintah di tahun ini mencanangkan 5 DSP, gitu ya, destinasi super prioritas. Itu perusahaan nasional itu bisa meng-attract program CSR-nya berfokus di membantu 5 DSP itu. Nah, tidak menutup kemungkinan dengan adanya concern dari Pak Jokowi, gitu ya, perusahaan nasional juga bisa meng-attract, mengalokasikan anggaran CSR-nya ke Jambi dengan membantu Candi Muara Jambi tersebut, gitu. Tapi juga harus, tadi Prof sudah menyampaikan juga, gitu ya, terkait dengan akses dan lain sebagainya. Jangan lupakan juga terkait dengan komunikasinya, promosinya. Nah, ini juga penting sekali, gitu ya, apalagi era sekarang anak-anak muda millennials itu dengan mudah sekali bagaimana mencari informasi, melihat sebuah sarana pariwisata itu bisa lengkap dan cepat. Nah, itu perlu juga terkait dengan promosinya dan komunikasinya. Nah, supaya benar-benar ekosistem yang dibangun itu lebih kuat dan lebih lengkap. Oke, Mas Rio, sekaligus closing statement-nya terkait dengan misi kita pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Iya, terkait dengan industri pariwisata, harapannya semua dapat berkontribusi karena sesuai dengan semangat kita bahwa sustainability is us, bahwa keberlanjutan adalah kita, baik ekosistem pariwisata, masyarakatnya, ekonomi kreatifnya. Kenapa? Multiplier efek dari pariwisata itu besar banget. Data kita bahkan masuk dalam 3 besar perekonomian negara kita. Pariwisata ini multiplier efeknya luar biasa. Jadi mari kita bersama-sama, gitu ya, membangun daerah, membangun Jambi, membangun sebuah ekosistem pariwisata di Jambi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih Mas Rio. Sekarang closing statement dari Pak Siswanto. Silakan Pak Siswanto, apa ini kira-kira? Kalau saya closing statement nggak jauh daripada akses transportasi udara. Kita akan mengusahakan kaitannya dengan konektivitas, itu penting sekali. Konektivitas antar hub dan antar bandara yang semoga saja kita nanti bisa segera internasional, itu lebih mudah untuk mendatangkan orang direct ke Jambi. Nah, selama ini memang sedikit memang harus ke bandara-bandara yang sudah internasional baru ke sini. Nah, itu kan sedikit, satu makan biaya, berikutnya adalah makan waktu. Dan intinya kami dari pengelola bandara akan support dan sangat mengharapkan zona pariwisata tak lekang dengan waktu, dan itulah akan selalu mendatangkan orang untuk menuju ke tempat pariwisata. Demikian, terima kasih. Oke Pak Siswanto, sekarang ke Bang El. Bang El, apa ini kira-kira untuk closing statement-nya nih demi pariwisata Jambi yang berkembang? Baik, Bang Mandor, dia harus satu visi, satu misi, satu eksekusi. Tapi semua itu akan membentuk new ekosistem baru. Ya, di ekosistem baru ini pasti ada platform, pasti ada proses, pasti ada eksekusi. Yang terakhir tentu manusia itu cuma bisa berbuat. Allah yang menentukan semua. Kita beri yang terbaik untuk manusia, Allah yang menentukan itu. Amin. Oke, terima kasih Bang El. Pamungkas kita nih dari Pak Tamrin. Baik, yang harus pertama kita sepakati dulu bahwa produk pariwisata itu harus dilihat sebagai sebuah totalitas. Jadi, nah karena itu tadi salah satu kendala yang mungkin paling besar itu adalah masalah koordinasi. Ini yang akan sulit. Karena itu jawabannya adalah kolaborasi dan sinergi. Ya. Karena tadi komponen-komponen pembentuk produk pariwisatanya ada di mana-mana, Pak. Tadi di welcoming area-nya itu adalah airport. Jadi kalau tamu sudah puas di airport, beyond di airport, dia pasti sudah tenang. Wah, gitu kan, merasa diterima dengan baik di airport. Jadi ini kata kuncinya di situ dulu. Kemudian nanti taksinya atau sampailah dia ke Candi. Nah, Candi tadi kita sepakat ingin menjadikan Muara Jambi itu sebagai destinasi yang ramah wisatawan. Ini harus ada programnya nanti, gitu.
Nah, itu menurut saya yang paling penting. Kemudian tadi saya sepakat bahwa ya mulailah dari sekarang. Jangan menunggu. Jangan menunggu. Jangan menunggu. Oke. Kata kunci menarik tadi, kolaborasi dan sinergi. Oke, terima kasih Pak Sis, Wanto, Bang El, Pak Sis, Pak Tamrin, Mas Tio. Tribuners, kita sudah di ujung acara di Mojo Toko kali ini dengan tema pariwisata. Ikutin terus program-program di tribunjambi.com bersama saya Bang Mandor. Sampai jumpa. Mudah-mudahan jadi juragan Pak.